Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini sesuai dengan kebiasaan dari gereja kita, bahwa pada minggu kedua kita akan melanjutkan eksposisi Perjanjian Lama. Hari ini kita akan membahas eksposisi Kejadian pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Nah, karena bagian firman Tuhan ini sangat panjang, jadi kita hanya akan membaca beberapa bagian saja sambil pembahasan dibagikan. Nah, di awal daripada khotbah ini, saya yakin saudara ketika memperhatikan teks ini bukan teks yang saudara sukai, karena berbicara tentang silsilah. Silsilah ini bukanlah bagian yang menyenangkan jika kita tidak mengerti tujuan dari silsilah ini. Nah, di dalam tradisi Yahudi, silsilah adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan jika silsilah tidak jelas, maka seseorang tersebut bisa mengalami ekskomunikasi karena dianggap tidak murni Yahudi. Dan ini juga terjadi kepada orang-orang Samaria yang kita tahu bahwa mereka sebenarnya punya historical background yang adalah orang Yahudi, tetapi karena kawin campur, karena silsilah yang tidak begitu jelas, karena kawin campur tersebut, sehingga keyahudian mereka pun akhirnya dipertanyakan seperti itu. Nah, pentingnya silsilah ini memunculkan politik. Tidak jarang ada orang-orang tertentu yang karena alasan politik melakukan pemalsuan silsilah. Nah, saya mengajak kita untuk melihat sebuah film yang belum lama ini keluar, tahun 2024, yaitu Conclave. Nah, ini merupakan film yang menceritakan bagaimana politik dilibatkan di dalam pemilihan paus, gitu. Nah, dalam bagian awal dari film ini menunjukkan tentang paus yang mengalami kematian. Nah, pada waktu paus telah mati, ada orang yang mensabotase, yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengambil darahnya paus untuk mengesahkan jabatan kardinal. Nah, kita melihat ada politik di sini yang berujung kepada kebohongan. Dan dalam film ini juga diceritakan bagaimana orang yang berupaya untuk menjadi paus gitu. Bagaimana seseorang yang berupaya menjadi paus dengan sebuah politik. Nah, karena dia ingin masuk kepada silsilah sebagai seorang Bapa Suci. Nah, kita melihat betapa pentingnya paus ini walaupun sudah mati, karena dia menjadi seseorang yang akan masuk dalam daftar silsilah sebagai salah satu Bapa Suci. Nah, jadi istilahnya ketika orang mendapatkan darahnya dan melalui darahnya orang bisa menyabotase dengan masuk ke dalam kardinal dan juga semacam membuat semacam surat-surat yang mendukung dirinya bahwa dia ditunjuk sebagai paus selanjutnya dan lain sebagainya. Jadi segala macam politik itu bisa terjadi gitu. Nah, saya pernah berkomunikasi dengan seorang pegawai minimarket. Saya mencoba berkomunikasi dengannya tentang iman Kristen karena pada waktu itu kami sedang berbicara banyak hal dan tiba-tiba eh, dalam pembicaraan itu kami masuk kepada ranah agama sehingga saya tertarik untuk bicara tentang iman Kristen. Nah, dalam pembicaraan tiba-tiba dia menanyakan kepada saya terkait dengan tes DNA. Apakah tes DNA itu akurat? Nah, saya mengatakan kepadanya bahwa tes DNA itu akurat. Orang tersebut mempertanyakan tentang para Habib. Habib adalah orang yang mengklaim sebagai keturunan Muhammad. Jadi Habib adalah orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Muhammad. Nah, dari pertanyaan pegawai ini sebenarnya menunjukkan bahwa orang memperhatikan silsilah, orang memperhatikan hubungan darah. Sebuah hubungan darah saja dapat mengangkat seperti mengangkat derajat seseorang. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana saudara melihat silsilah? Bagaimana saudara melihat silsilah? Nah, pada bagian awal dari khotbah ini saya mengajak kita untuk melihat pada ayat 1 dan 2 dari Kejadian pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dan bunyi firman Tuhan demikian. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Dalam dua ayat ini kita melihat adanya pengulangan dengan kejadian satu untuk frase serupa dengan Allah. Kita melihat bahwa frase serupa dengan Allah ini bukan cuma ada di dalam kejadian pasal satu, tapi ada juga di dalam kejadian pasal 2 dan juga diulang di dalam kejadian pasal 5. Dan hal ini menunjukkan bahwa manusia yang serupa dengan Allah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Frase ini menunjukkan keunikan dari manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan lainnya, bahwa manusia itu unik dan mereka itu adalah ciptaan yang melebihi ciptaan-ciptaan lainnya. Tuhan ingin menekankan manusia sebagai ciptaan Allah yang spesial dan serupa dengan
dia sehingga seorang teolog bernama Herman Bavinck di dalam bukunya yang berjudul Reform Dogmatics, dia mengatakan bahwa seluruh dunia merupakan pernyataan Allah, cermin dari nilai-nilai dan kesempurnaannya. Dengan cara dan menurut ukurannya masing-masing, setiap makhluk merupakan perwujudan dari pemikiran ilahi. Tetapi di antara semua ciptaan, hanya manusia yang merupakan gambar Allah, penyataan yang tertinggi dan terkaya akan Allah, dan oleh karena itu merupakan kepala dan puncak dari seluruh penciptaan. Nah, kita melihat bahwa pernyataan Bavinck menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan yang sangat spesial melebihi ciptaan-ciptaan lainnya. Seorang penulis dari buku Sapiens, A Brief History of Humankind yang merupakan buku pertama dari trilogi yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, Harari mengungkapkan dua keunikan dari Homo sapiens. Yang pertama adalah Homo sapiens dapat menguasai dunia karena ia adalah satu-satunya hewan yang dapat mempercayai hal-hal yang ada di dalam imajinasinya sendiri, misalnya seperti dewa, negara, uang, dan hak asasi manusia. Yang kedua, ia memiliki bahasa yang unik. Nah, berawal dari dua ide provokatif ini, buku ini menceritakan kembali sejarah spesies manusia dari perspektif yang benar-benar segar, dan buku ini membawa pembaca pada perjalanan yang menakjubkan melalui seluruh sejarah manusia, dari akar evolusionernya hingga zaman kapitalisme dan rekayasa genetika, untuk mengungkap asal-usul dari manusia yang ada sekarang ini, di mana Yuval Noah Harari kita melihat bagaimana dia melihat keunikan dari Homo sapiens yang melebihi segala ciptaan yang lain, yang melebihi segala makhluk yang lain. Nah, penjelasan Bavinck maupun Harari ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang melebihi ciptaan-ciptaan lainnya. Tuhan menganugerai keserupaan dengannya kepada manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi bayangkan, manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu mengalami kejatuhan manusia di dalam dosa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3, di mana kita sama-sama tahu manusia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang menyebabkan mereka mengalami kejatuhan di dalam dosa. Dan hal ini terkonfirmasi di dalam Roma pasal 3 ayat 23 yang berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua tanpa terkecuali ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua tanpa terkecuali ikut berdosa. Kita semua tanpa terkecuali berdosa di hadapan Allah. Dan kita bisa membayangkan manusia yang dikatakan di dalam perspektif Kristen maupun di dalam perspektif non-Kristen adalah makhluk yang begitu unik. Ketika dia itu jatuh dalam dosa, apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa melakukan berbagai macam kejahatan, berbagai macam ketidakadilan sosial, dan berbagai macam sesuatu yang buruk yang merugikan banyak orang. Dan seperti tidak ada masa depan ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Tetapi teks yang kita lihat tidak berakhir di sana. Puji Tuhan, di dalam Roma pasal 3 ayat 24 berkata bahwa dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ada solusi dari keberdosaan manusia, yaitu Yesus Kristus. Di dalam tulisan seorang bernama Stephen Tong, dia menjelaskan bahwa penebusan Yesus Kristus dilihat dari beberapa sudut pandang setelah reformasi, yaitu Martin Luther melihat penebusan dari Yesus Kristus menyebabkan kita menerima pembenaran oleh karena iman dalam Yesus Kristus, dan John Calvin melihat bahwa pembenaran Yesus, penebusan Yesus Kristus menyebabkan kita berada di dalam Yesus Kristus yang merupakan rencana Allah sejak semula. Dan melalui bagian awal ini, apa refleksinya bagi kita? Refleksinya bagi kita adalah, apakah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang sangat spesial, tetapi telah jatuh dalam dosa, tetapi ditebus oleh Kristus? Apakah kita menyadari akan kebenaran ini, bahwa kita semua tanpa terkecuali berdosa, tetapi Allah rela mati demi supaya kita menerima penebusan? Dan yang kedua adalah, apakah kita senantiasa bersyukur atas keunikan kita sebagai manusia yang sangat spesial dan telah menerima penebusan Yesus Kristus? Apakah kita setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan atas keunikan kita sebagai manusia yang sangat spesial dan menerima penebusan Yesus Kristus? Dan yang ketiga adalah, apakah kita senantiasa menghidupi kehidupan yang menghargai penciptaan dan penebusan kita? Apakah kita senantiasa menghidupi kehidupan yang menghargai penciptaan dan penebusan kita? Selanjutnya pada ayat 3 sampai dengan ayat 32, kita melihat daftar silsilah yang begitu detail yang ditunjukkan kitab Kejadian. Semua silsilah ini menunjukkan kejelasan dari daftar keturunan Adam
jenuh. Mungkin kita bertanya apa tujuannya? Mungkin kita bertanya apa tujuan dari silsilah ini? Nah, yang pertama adalah memperjelas garis keturunan. Melalui silsilah, sebuah garis keturunan itu menjadi jelas. Melalui silsilah, kita bisa melihat rentetan orang-orang yang adalah keturunan dari seseorang. Dan yang kedua adalah memberitahu keterhubungan antara satu keturunan dengan keturunan lainnya. Melalui silsilah kita bisa melihat bahwa ada keterhubungan antara Daud dengan Abraham, antara Daud dan Adam. Dan ketiga adalah memberikan keterangan tentang orang-orang yang ada di dalam garis keturunan itu. Kita bisa melihat melalui silsilah yang disampaikan di dalam Alkitab, kita melihat bahwa di dalam bagian tertentu seperti diceritakan tentang sebuah kisah, di dalam bagian tertentu seperti hanya sekedar dijelaskan namanya dan umurnya, tetapi di dalam bagian lain ada kisah yang seperti mau ditunjukkan di dalam em, silsilah itu. Kita sama-sama mengetahui bahwa Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, dan dosa menyebabkan seluruh ciptaan kena imbasnya. Keturunan dari Adam dan Hawa pun ikut berbuat dosa. Di tengah-tengah tidak adanya harapan karena dosa yang berkecamuk, kita melihat ada salah satu keturunan Adam dan Hawa yang bergaul dengan Tuhan. Keturunan itu adalah Henok. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 yang memberitahu kepada kita, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Oleh anugerah Tuhan, Henok bisa bergaul dengan Allah. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Henok bisa berkomunikasi dengan Allah. Inilah yang dilakukan oleh Kristus. Kristus bergaul dengan Allah pada waktu dunia sekitarnya melakukan dosa. Henok adalah gambaran dari Yesus. Henok hidup di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa, tetapi tetap bergaul dengan Allah. Yesus hidup di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa, tetapi juga tetap bergaul dengan Allah. Yang membedakan adalah Henok adalah orang berdosa, tetapi Yesus, dia bukan orang berdosa, tetapi dia menaati Allah dan dia menyelamatkan kita dari dosa. Apa refleksi dari bagian terakhir dari pembahasan firman Tuhan kita adalah, apakah kita telah melihat bahwa di dalam silsilah umat manusia, Allah campur tangan? Apakah kita melihat campur tangan Allah di dalam silsilah umat manusia, bahwa umat manusia tidak ada begitu saja, tetapi ada campur tangan Allah di dalam silsilah umat manusia? Dan yang kedua adalah, apakah kita telah bersyukur atas anugerah Tuhan untuk umat manusia? Apakah kita telah senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Dia berikan, keselamatan yang Dia berikan untuk kita? Dan yang ketiga adalah, apakah kita telah menghidupi hidup yang menghargai anugerah Tuhan yang telah diberikan Tuhan dengan cuma-cuma? Apakah hidup kita menghargai anugerah yang diberikan Kristus kepada kita? Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.